Tahun 2019, di bulan September, Bill Gates nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba investasi di perusahaan bernama BioNTech. September 2019, literally 2 bulan sebelum you know what. Agustus 2021, BioNTech bareng dengan Pfizer jadi perusahaan pertama yang berhasil develop vaksin COVID yang di-approve oleh FDA Amerika. Akhir 2022, dilaporkan Bill Gates sudah jual saham BioNTech-nya. Dan tentu saja untung besar-besaran. Dia jual artinya apa? Artinya pandemi udah kelar. Gimana caranya Anda menjelaskan fenomena itu? Ada orang bisa invest di perusahaan obat 2 bulan sebelum you know what, tiba-tiba perusahaannya jadi produsen vaksin pertama di dunia. Bagaimana Anda menjelaskan fenomena tersebut dengan teori metodologi bullshit yang lo punya? Apa lo mau bilang Bill Gates itu rajin baca buku, rajin meditasi, jadi dia bisa masa depan? Lo mau bilang kayak gitu? Itu semua merupakan fakta yang tidak akan bisa dijelaskan dengan buku pelajaran dan dengan metodologi sinting apapun. Justru yang gak masuk akal itu adalah orang yang bilang bahwa elit global tidak ada. Sejak abad 19, populasi manusia berkembang biak dari 1 miliar sampai sekarang menjadi 8 miliar orang. Overpopulasi akan menghancurkan dunia. Begitu kata Tuhan Besar dan diamini oleh para domba. Bumi ini kan sumber dayanya terbatas. Kalau orang yang gak dikurangin, nanti kita akan hancur bersama. Begitu katanya. 2 abad terakhir kenapa bisa manusia berkembang biak dengan sangat pesat? Jawabannya karena ilmu medis yang berkembang dengan luar biasa. Dulu kalau ada seorang ibu, dia punya anak 7, itu paling yang sampai dewasa cuman setengahnya aja. Setengahnya bakal mati muda. Di usia bayi sampai balita itu rentan meninggal dunia karena masalah kesehatan. Tapi sekarang enggak. Itu kenapa sekarang orang-orang udah jarang yang punya anak 7, 8, 5, kebanyakan punya anak 2 atau 3 aja. Karena ya dengan punya anak 2, kemungkinan besar dua-duanya akan hidup sampai dewasa juga. Dan perlu digarisbawahi bahwa kemajuan medis itu bukan berkat Tuhan Besar. Jadi jangan dibulak-balik omongan gua. Justru Tuhan Besar berpendapat bahwa dengan lebih sedikit manusia, maka akan lebih sedikit polusi. Yang ujung-ujungnya, dengan lebih sedikit manusia, justru dunia akan lebih baik. Kalau kita ngomongin apakah benar polusi akan berkurang dengan depopulasi orang-orang, katakanlah orang miskin? Ya tentu benar, semakin sedikit orang berkurang, tentu jejak karbonnya akan semakin berkurang. Tapi apakah ada perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya? Tentu ada, tapi malah sebaliknya. Orang miskin itu tentu jejak karbonnya lebih sedikit dibanding orang kaya. Kalau Tuhan Besar mau membangun bumi yang lebih baik, harusnya kurangi saja populasi orang-orang kaya seperti dirinya, bukan populasi orang miskin. Why did billionaires buy huge boats? Same reason. The ocean isn't crowded. There's no one else there. Uncrowded is good. Yellowstone is beautiful because it's empty. You don't have to be rich to understand this. It's all pretty obvious. Bigger is not always better. In fact, most of the time it is worse. Orang miskin yang tinggal di Afrika, motor juga nggak punya. Orang miskin yang tinggal di gang dalam gang, ya mobil nggak punya. Tentu carbon footprintnya nggak akan sama dibandingkan dengan orang yang tinggal di rumah besar yang mobilnya 10. Tentu nggak sama dengan orang yang punya pabrik yang ngebul 24 jam, yang buang limbah di sungai. Tentu nggak akan sama. Orang miskin naik pesawat juga nggak pernah, naik private jet juga nggak pernah. Justru harusnya kalau mau kurangilah populasi orang-orang yang naik private jet nggak jelas setiap harinya. Kalau dia mau ngurangin jejak karbonnya, kenapa nggak naik pesawat komersil aja bareng-bareng sama orang lain? Itu masalahnya, bukan orang miskin. Orang yang lebih kaya tentu jelas akan bikin polusi lebih banyak dibanding orang miskin. Kemungkinan besar akan begitu. Kalau kita mau bandingin 10 CEO perusahaan besar di Amerika, gue yakin lebih bikin banyak polusi dibandingkan 100.000 gembel. Tapi Tuhan Besar lupa bahwa konglomerat juga punya masalah banyak. Amerika Utara itu emisi CO2-nya setara dengan Asia, padahal jumlah populasinya cuma 1/8 Asia. So kalau ada yang bilang bahwa masalahnya adalah jumlah orangnya, itu jelas-jelas hoax. Kalau benar-benar ingin mengurangi emisi karbon demi menyelamatkan bumi, jawaban lebih tepatnya adalah rem konsumerisme. Konsumerisme lah yang bikin orang jadi banyak melakukan hal-hal mubazir. Masalahnya kalau itu dilakukan, efeknya ekonomi bakal melambat. Masalahnya di situ, bukan soal populasi. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Kalau mau selamatkan bumi dari climate change katanya, ya rem konsumerismenya, rem kapitalisme. Mau hemat sumber daya bumi biar nggak habis, ya jawabannya rem konsumerisme. Percuma lo rem pertumbuhan populasi, tapi kapitalisme makin menggila. Percuma, intinya semuanya bullshit. Perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan banyak polusi,
itu pada dapat label ESG kok. Dikasih label ESG. Kok ngaku-ngaku mau menyelamatkan bumi dari climate change? Nggak masuk akal. Orang-orang biasa disuruh pakai mobil listrik, disuruh naik angkutan umum, ya bagus, setuju aja. Tapi orang-orang besar naik private jet bolak-balik, nggak ada yang peduli. Ini kita bukan ngomongin orang kaya selevel Juragan 99 atau ngomongin kayak Taylor Swift, bukan. Ini ngomongin orang kaya yang levelnya tuh bener-bener konglomerat gitu loh. What do you say to the charge that if you are a climate change campaigner, but you also travel around the world on a private jet, you're a hypocrite? Well, I buy the gold standard of funding Climeworks to do direct air capture that far exceeds my family's carbon footprint. And I spend billions of dollars on climate innovation. Mereka lah yang sebenarnya adalah penyumbang polusi terbesar dunia. Kalaupun bukan mereka secara individu, pastilah perusahaan-perusahaan mereka. Pertanyaannya selalu sama, siapa sebenarnya orang-orang seperti Bill Gates? Apa hak Bill Gates tiba-tiba jadi ahli virus dunia dan sekarang jadi ahli pertanian? Dia jadi ahli macam-macam. Siapa Bill Gates? Siapa Klaus Schwab dan lain-lain? Yang tiba-tiba jadi orang yang menentukan arah dunia. Nggak pernah ada pemilunya kan? Gue nggak ingat bahwa gue pernah pilih Klaus Schwab buat jadi pemimpin gue. Dan nggak heran kalau masih ada orang yang bilang bahwa mereka ini adalah orang-orang baik yang ingin berkorban banyak untuk dunia. Dan sekarang mereka mau membimbing kita ke arah dunia yang lebih baik. Ayo kita turutin mereka. Gue gak akan pernah percaya bahwa orang-orang konglomerat sinting ini berusaha ingin memajukan bumi ke arah yang lebih baik. Gue gak pernah percaya itu. Kenapa? Karena ya masalahnya sumbernya itu di mereka semua. Contoh misal begini, ada foreign aid dari Amerika. Itu foreign aid, itu kan duitnya rakyat Amerika, bukan duitnya Joe Biden. Itu foreign aid kelihatannya baik, kelihatannya seakan-akan Joe Biden ini mau bantuin negara miskin. Misalnya dia ngasih foreign aid ke negara Brazil, negara Afrika, negara apa, seakan-akan kita nganggapnya itu Joe Biden ini baik. Padahal sebenarnya itu bukan duit dia, itu duit Amerika, duit rakyat Amerika. Dan foreign aid ini pun sebenarnya juga banyak tipu-tipunya. Misal Joe Biden ngasih foreign aid ke Afrika, ngasih foreign aid dari uang rakyat berupa vaksin misalnya. Itu vaksinnya nggak open tender, tapi dibeli dari link-link yang memang ditentukan. Kesannya baik banget, peduli sama negara miskin. Tapi kan sebenarnya enggak. Sebenarnya cuma cara untuk nyuri aja, cara untuk nyolong aja. Balik ke soal overpopulasi. Ya betul, nggak ada yang bisa bantah bahwa overpopulasi itu merupakan masalah besar. Dan Tuan Besar pun tahu itu. Tuan Besar tahu kalau populasi kebanyakan tapi konsumerisme kapitalisme tetap jalan, maka one day kemiskinan akan meningkat drastis dan people power bisa bangkit tiba-tiba. Semakin gilanya kapitalisme diiringi dengan banyaknya populasi bertambah, pasti orang miskin makin banyak. Dan Tuan Besar takut apa? Takut direvolusi. Semakin banyak orang miskin, semakin mereka sadar bahwa mereka sedang ditipu habis-habisan. Ya kalau dibandingin dengan sekarang, tentu sekarang kemiskinan belum parah-parah amat, belum merata sedunia miskin. Tapi one day, kalau populasi dibiarkan dan kapitalisme dibiarkan, tentu akan meningkat drastis secara signifikan orang miskinnya. Jadi Tuan Besar cari cara, gimana caranya agar konsumerisme tetap jalan, tapi overpopulasinya bisa diplanin. Yang dikorbanin ya orang-orang jelata pada umumnya. Lewat apa? Lewat racun-racun dalam makanan zaman now. Lewat penyakit-penyakit baru. Kalau depopulasi dengan cara seperti itu, yang mati udah jadi customer Tuan Besar. Makanannya makan makanan beracun, matinya pun setelah berobat. Jadi ya lumayan lah, udah mau mati pun masih bisa diekstrak tuh uangnya sama Tuan Besar. Dalam kapitalisme semua serba diduitin dengan gila-gilaan. Kuliah aja mahal banget. Kalau benar-benar mau ngurangin kemiskinan dan overpopulasi, harusnya sebenarnya buka akses edukasi dengan semurah-murahnya. Jangan semua dibisnisin. Di Amerika sendiri, student loan itu merupakan masalah besar. Jelas-jelas semua diduitin dengan berlebihan. Itulah kapitalisme. Jadi kalau ada orang-orang besar, orang-orang konglomerat sinting yang bergabung ingin menjadi pahlawan superhero dunia, yang ngimpi, mereka yang jadi sumber masalahnya, mereka yang bikin polusi, mereka yang bikin perusahaan-perusahaan pembuang limbah sembarangan gila-gilaan, dan sekarang mereka pengen jadi pahlawan sendiri. Nggak masuk akal. Jangan ngomong makanan nggak akan cukup buat ngasih makan 10 miliar orang ke depannya. Masalahnya itu bukan orangnya 10 miliar, tapi masalahnya tiap hari kita buang-buang makanan dengan sangat ekstrim. Kalau ngomongin kenapa bisa ada kelaparan, yang jadi masalah adalah kesenjangan ekonomi. Itu yang mesti diberesin. Gue pernah ke India. Di India, di Mumbai, itu ada rumahnya Mukesh Ambani. Rumahnya 6 lantai. Pembantunya udah nggak tahu ada berapa orang. Itu nggak jauh dari sana. Ada banyak orang tinggal di kubangan lumpur. Segila itu. Kesenjangan sosial, bagaimana 1% kaum elit dunia
itu mempunyai kekayaan gila-gilaan dari sistem sinting seperti printing money. Lagi-lagi gue nggak bilang bahwa semua agenda dunia itu salah. Kalau semua agenda dunia salah, ya jelas-jelas nggak bakal ada yang mau join. Ya jelas-jelas domba bakal sadar, SJW akan sadar. Jadi gue nggak bilang bahwa semuanya salah. Tentu banyak yang bagus juga. Contoh, feminis bilang bahwa perempuan harus dikasih hak untuk sekolah. Ya gue setuju. Kenapa harus nggak setuju? Itu kan permintaan yang waras. Tentu gue setuju. Tapi saat feminis minta jatah 30% di lembaga-lembaga harus diisi oleh perempuan, itu gila namanya. Jabatan itu harus didapatkan based on kemampuan, bukan based on gender. Nggak bisa lo bilang minimal 30% ada perempuan. Nggak masuk akal. Ya perempuan 50%, 70% pun ya nggak apa-apa kalau memang memenuhi kriteria. Setiap gender tidak boleh didiskriminasi. Gue setuju. Apapun gender lo, sekalipun gender-gender yang terbaru terupdate itu, ya tidak boleh diskriminasi, tidak boleh dibully. Tapi feminis di Amerika maksa setiap orang tua untuk ngedoktrin anaknya sejak dini tentang konsep gender fluid. Itu gila. Mau kurangin populasi ya silakan saja, biar dunia nggak sesak kayak sekarang, apalagi Jakarta contohnya. Tapi ya pakai cara yang benar, jangan lewat nyebarin penyakit sembarangan. Next video konspirasi ke depan kita akan bahas tentang proses depopulasi yang kalau dijabarin akan masuk akal, dan kita akan sadar bahwa depopulasi ini real dan sudah berjalan. Ini sekarang cuma intronya aja. Next kita akan bahas Spermagedon. Ada orang yang bilang bahwa penggila konspirasi itu merupakan orang-orang yang susah, makanya dia mencari kambing hitam, menyalahkan Tuhan besar sebagai pelampiasan gagalnya hidup dia. Masalahnya orang seperti Bos Darling, meskipun gue gak kenal dan gue gak tahu dia siapa, rasanya gue percaya bahwa dia bukan orang susah. Rasanya Bos Darling gak mungkin orang miskin yang makan daging setahun sekali, kayak gak mungkin deh. Begitupun contoh lainnya, misalnya Mardigu. Gue yakin juga Mardigu bukan orang susah, tapi dia suka teori konspirasi. Dia percaya teori konspirasi. Malah Mardigu kaya banget sebenarnya. Contoh lain, Pak Pong Rekundharma. Kayaknya juga gak mungkin deh dia orang susah, tapi dia percaya teori konspirasi. Lebih gila malah teori konspirasinya. Terus gue juga gak bisa bilang gue orang susah. Ya memang gue gak pernah posting di Instagram naik mobil Lamborghini, tapi ya kayaknya gue bukan orang susah deh. Gue percaya konspirasi bukan karena hidup gue gagal terus gue nyari kambing hitam. Gue gak kecewa dengan hidup gue, biasa aja. Jadi kalau ada yang bilang orang percaya teori konspirasi itu orang-orang gagal, di mana datanya? Di mana faktanya? Kayaknya nggak begitu. Di mana hubungannya? Nggak selalu juga dia A maka dia B. Nggak selalu begitu. Nggak selalu yang empiris itu benar dan nggak selalu yang konspirasi itu salah. Banyak banget penelitian-penelitian yang di backing sama pemodal-pemodal sinting yang dengan sengaja ngebuat penelitian itu salah. Banyak. Itu fakta jelas. Jadi kalau ada orang bilang teori konspirasi itu nggak ada, itu yang gila malah. Ya benar, konspirasi itu nggak selalu benar. Tentu saja. Namanya teori konspirasi, dugaan baru. Tapi juga gak mungkin selalu salah. Ya mungkin gak semua yang dikatakan Bos Darling itu benar. Gak semua yang dikatakan oleh Mardigu, Pong Rekundharma, apalagi Bro Gamal, tentu saja gak semuanya benar. Tapi itu juga berlaku kepada penganut metodologi empiris, orang-orang pintar, orang terpelajar. Gak semua yang mereka omongin juga benar. Dan itu bukan teori konspirasi. Sudah banyak faktanya bahwa studi-studi itu banyak yang bodong. Bodongnya bukan karena salah keliru, tapi bodong karena emang dibodongin. Itu fakta. Gak berarti kalau kita berdebat terus bawa-bawa teori ilmiah yang diakui oleh UNESCO, diakui oleh dunia, terus kita bener, nggak berarti begitu. Menurut Darwin begini, menurut Einstein begini, menurut Komeng begitu. Nggak selalu bener. Fakta banyak yang salah. Salah karena disalah-salahin, bukan salah karena keliru. Tuh garis bawah tuh. Ya contoh paling simpelnya adalah propaganda rokok. Dulu dokternya ngerokok di iklan. Supaya apa? Supaya seakan-akan bahwa rokok itu nggak berbahaya. Dibikin studinya begini begitu. Begitupun dengan gula. Dibikin studinya begini bahwa daging lah sebenarnya yang bikin orang jadi penyakitan, bukan gula. Apakah benar? Enggak kan? Do you know what makes you sick and overweight? It's not fat. The answer is sugar. Tentu tidak semua teori konspirasi itu benar, pasti. Tentu bisa dibantah. Tapi apakah semuanya bisa dibantah? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin 100% bisa dibantah semua, tidak mungkin. Mustahil. Sangat banyak teori konspirasi yang masuk akal, masuk nalar, sangat banyak dan fakta. Tugas penonton teori konspirasi selain menikmati teorinya, juga harus cross check mandiri. Lakukan penelusuran sendiri mandiri. Justru di situ serunya. Ini video dua arah, ini bukan video searah. Dibilang A ya A, B ya B. Ini bukan sekolah. Kehidupan sekolah itu ngajarin kita bahwa A tambah B selalu C. Itulah yang bikin manusia cenderung menjadi domba saat dewasa. Kenapa Tuhan Besar repot-repot menyeragamkan garis besar kurikulum pendidikan di seluruh dunia? Kenapa?
Ya jelas, jawabannya adalah supaya kita sejak kecil terdoktrin untuk tidak berontak kepada kebenaran absolut yang diakui oleh dunia. Kalau sudah teruji secara bla 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 bla, maka jangan dibantah. Sudah diajarkan secara absolut bahwa teori konspirasi itu untuk orang-orang tolol, maka jangan didengerin. Dengerinlah NASA yang jelas-jelas berjuang demi kepentingan peradaban umat manusia. Dengarkanlah kata Bank Dunia yang jelas-jelas berjuang demi kemakmuran dunia. Dengerinlah kata-kata WHO yang mau meningkatkan kesehatan kita semua. Next pandemi mungkin aja adalah climate change. Kita nggak bisa keluar rumah karena banyak zat beracun di luar sana. Mungkin aja. Ya entah tahun berapa, entah di generasi siapa, semua tergantung timeline-nya elit global. Kalau nggak ada agenda climate change, nanti negara-negara Arab terlalu kaya. Kalau terlalu kaya, jadi susah dikendalikan. Jadi mari kita bantai sumber pemasukannya supaya negara Arab jadi miskin. Dan kita akan bantu mereka dengan hutang-hutang yang syaratnya nggak masuk akal. Gimana cara bikin negara Arab kehilangan pemasukannya? Kalau nunggu minyak habis, kelamaan. Kalau minyak nggak habis-habis, ya nggak miskin-miskin. Solusinya apa? Tentu saja solusinya global warming, yang ujung-ujungnya energi terbarukan. Yang sebenarnya kotor-kotor juga. Paling nggak kalau pakai energi terbarukan, itu minyak nggak laku, harga bakal turun, negara Arab bakalan mampus. Tapi lagi-lagi itu kan cuma teori konspirasi aja. Ya kalau kita dengerin teori konspirasi, anggap aja dongeng lah. Global warming, ya bener nggak ya? Nggak tahu juga sih. Tapi kalau PBB bilang begitu ya kita harus percaya. Buat gue pribadi terlalu naif lah untuk menentang adanya elit global. Memang benar awalnya terdengar tolol, kayak ngomongin cerita film. Ada superhero-nya, ada juga super villain-nya. Ya benar sih, terdengar bodoh, gue setuju. Tapi ya sebenarnya di agama kan juga begitu. Memang dunia ini superhero dan juga super villain. Di akhir zaman ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa, lawannya Ya'juj Ma'juj dan juga Dajjal. Ya agama pun juga superhero super villain juga. Jadi sebenarnya konsep elit global nggak tolol-tolol amat. Apalagi kalau di breakdown. Kalau di breakdown dengan detail-detailnya, itu makin nggak tolol, makin masuk akal.